Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi hutan bakau si sabuk hijau menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 127 sampai halaman 128. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon hutan bakau yang muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Pertama,
apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Akan menyelidiki perawatan dan pelestarian hutan bakau. Kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Tempat hijau yang tumbuh di garis pantai. Ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Buat melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Dapat dilakukan penyiangan dan penyulaman. Kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kepiting, ombak, hewan pemakan daun, dan manusia. Buka buku tema 2 halaman 130 sampai halaman 131. Ayo bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Kedua, di mana hutan bakau dapat ditemukan? Ketiga, siapa yang paling banyak mengakibatkan kerusakan hutan bakau? Keempat, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau wajib dikendalikan? Buka buku tema 2 halaman 131. Ayo menulis. Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini.
Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Hutan bakau banyak ditemukan di wilayah pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Hutan bakau dapat dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan buat membasmi hama, dan penyulaman ialah penggantian pohon bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan sebab dapat mengganggu pertumbuhan bakau. Manusia ialah penyebab primer kerusakan hutan bakau sebab pohon bakau muda sering banyak diinjak pencari ikan dan dimakan oleh kepiting. Matematika KD 3.2 dan 4.2 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Buka buku tema 2 halaman 132. Ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Soal pertama, 9 ditambah 5 sama dengan titik. Garis bilangan. Diumpamakan panjang pensil 9. Diumpamakan panjang pensil 5. Panjang kedua pensil tersebut adalah 14, yaitu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Soal nomor 2, 4 ditambah 7 sama dengan titik. Soal nomor 3, 6 ditambah 4 sama dengan titik. Soal nomor 4, 3 ditambah 9 sama dengan titik. Soal nomor 5, 4 ditambah 8 sama dengan titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. SBDP Seni Budaya dan Prakarya KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Buka buku tema 2 halaman 133. Ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian.
Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Gambarlah pada tempat yang tersedia. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Contoh gambar hiasan menggunakan bentuk tumbuhan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa mengamati bentuk-bentuk tumbuhan di sekitar rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.